Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan permainan dari Bapak Utut Adianto saat berhadapan dengan Alexander Baburin di Liechtenstein tahun 1993. Saat itu kedua pemain mempunyai elo rating yang cukup seimbang kawan-kawan. Bapak Utut Adianto dengan rating 2510, sedangkan Alexander Baburin 2530. Bagaimanakah permainan cantik dari Bapak Utut Adianto kali ini? Kita langsung saja ke permainan. Bapak Utut Adianto memegang hitam, Alexander Baburin memegang putih. Mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Bapak Utut pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit diterima oleh Bapak Utut, pion pukul pion, putih melanjutkan kuda F3, kuda F6 oleh Bapak Utut, pion E3, pion A6 berniat untuk mendorong pion di lajur B ke petak B5 di langkah berikutnya. Gajah putih pukul pion C4, Bapak Utut mendorong pion B5 mengancam gajah, gajah mundur ke D3, gajah hitam ke B7, Alexander Baburin rokade ke sayap raja, Bapak Utut melanjutkan pion E6. Membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajahnya. Pion A4 menantang pion B5, tidak diladeni oleh Bapak Utut mendorong pionnya ke B4. Kuda putih D2, kuda hitam D7, kuda putih ke B3. Bapak Utut melanjutkan pion C5, menantang pion pusat putih D4. Pion putih pukul pion C5, dipukul balik oleh hitam dengan kuda. Kuda putih pukul kuda hitam, gajah pukul kuda. Selanjutnya Baburin melangkahkan menteri ke C2 mengancam gajah C5. Dilindungi dengan beteng C8, menteri bergeser ke E2 untuk menghindari open serangan dari beteng di langkah berikutnya. Menteri hitam ke B6, pion E4, pion H6. Langkah preventif untuk mencegah perwira putih menduduki petak G5. Baburin melanjutkan dengan pion A5 mengancam menteri ke A7. Dengan komposisi bidak yang sama, siapakah yang lebih unggul sampai langkah ke-16 ini kawan-kawan? Saya rasa posisi Bapak Utut sedikit lebih unggul daripada Alexander Baburin. Walaupun Alexander Baburin sudah melakukan rokade sehingga rajanya terlihat sangat nyaman di posisinya, Bapak Utut Adianto mempunyai keuntungan penguasaan ruang di sayap menteri. Tentu saja ini menguntungkan bagi Bapak Utut untuk melakukan kombinasi-kombinasi yang lebih efektif di langkah-langkah berikutnya. Oke, kita lanjut ke permainan kawan-kawan. Langkah berikutnya oleh Alexander Baburin, kuda ke D2. Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini, putih mengembangkan gajahnya ke F4. Selain untuk mengontrol diagonal peta F4B8, gajah putih F4 ini bisa menambah daya pertahanan putih di sayap raja. Selain itu, kedua beteng pun saling terkoneksi. Akan tetapi dalam posisi seperti ini, Alexander Baburin melangkahkan kuda ke D2 berencana untuk melangkahkan kudanya kembali ke peta C4, meladeni permainan Bapak Utut di sayap menteri. Kini giliran Bapak Utut Adianto melangkah. Mungkin rokade ke sayap raja bukanlah pilihan yang buruk pada langkah ke-17 ini. Akan tetapi Bapak Utut lebih memilih melangkahkan menterinya ke A8. Sepertinya Bapak Utut sedang merencanakan sesuatu yang besar di langkah ini. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya oleh Bapak Utut. Seperti apakah rencananya? Alexander Baburin meresponnya dengan raja ke H1. Menghindari pakuan dari gajah hitam, berniat untuk mendorong pionnya ke peta F3 di langkah berikutnya. Bapak Utut melanjutkan pion H5, pion putih F3. Bapak Utut terus mendorong pion H4, kuda putih C4, kuda hitam ke H5, gajah putih ke E3, menantang gajah hitam C5. Disinilah kawan-kawan puncak dari rencananya Bapak Utut di game kali ini. Coba kawan-kawan tebak kelanjutan dari langkah-langkah kombinasi Bapak Utut di langkah berikutnya.
sebuah langkah mematikan. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah mematikan itu? Langkah mematikan dari Bapak Utut adalah kuda ke G3 skak menggarpu Menteri Putih. Tak ada pilihan bagi pion putih pukul kuda, pion hitam pukul pion putih open skak, raja ke G1. Bapak Utut mengorbankan kudanya untuk membuka lajur H. Selanjutnya Bapak Utut melangkahkan raja ke E7. Sebetulnya sampai langkah ke-23 ini putih sudah kalah kombinasi dari hitam. Dengan variasi apapun putih akan tetap kalah di langkah-langkah berikutnya. Jadi saya tidak perlu memberikan analisa yang lain lagi. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Alexander Baburin melangkahkan menterinya ke E1 berniat untuk pukul pion G3. Namun langkah ini sudah terlambat karena setelah beteng hitam ke H1 skak, Alexander Baburin pun menyerah. Tentu saja setelah raja putih pukul beteng hitam ke H8 skak, raja kembali ke G1. Hitam akan kembali korbankan betengnya di H1 skak, raja kembali pukul beteng, menteri hitam ke H8 skak, raja kembali ke G1 dan menteri hitam ke H2 skak mat. Oleh karena itulah setelah beteng ke H1, Alexander Baburin menyerah. Itulah kan kawan, permainan dari Bapak Utut Adianto dengan kombinasi pengorbanan dua beteng dan kudanya. Semoga menginspirasi kawan-kawan bermain catur, sukses selalu di permainannya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.